Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Farhan, NIM 140202221136033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas manusia sebagai khalifatullah. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 4 topik pembahasan. Topik yang pertama yaitu apa itu khalifah. Dalam petikan surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah kepada Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Pengertian khalifah dalam ayat di atas menurut Ar-Razi yang dikutip oleh Umar Syihab ada 2. Yang pertama, Adam sebagai penghuni jin untuk menempati dunia setelah jin ditiadakan sebagai penghuni bumi terdahulu. Kedua, Adam adalah penguasa bumi sebagai pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di atas. Dalam arti sempit yaitu khalifah artinya pengangkatan seorang kepada pemimpin. Gelar khalifah diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, eksistensi manusia dari sudut pandang kekhalifahan. Manusia mempunyai keistimewaan dibanding dengan makhluk Tuhan lain di muka bumi ini. Keistimewaan ini bisa dilihat dari sisi pencipta fisik maupun personalitas karakternya. Manusia memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan makhluk yang lain. Hal ini kita dapat lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan sampai 33 yang memaparkan proses kejadian manusia dan pengangkatan sebagai khalifah. Manusia dengan makhluk Allah lainnya sangat berbeda, apalagi manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Salah satunya, manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Namun kemuliaan manusia bukan terletak pada penciptaannya yang baik, tetapi tergantung pada apakah dia bisa menjalankan tugas dan peran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menjalankan fungsi khalifah, manusia harus menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menyiarkan kebaikan dan kemaslahatan. Ini merupakan perkara yang sangat mendasar untuk bisa diterapkan. Tanpa kebenaran dan keadilan serta kebaikan dan kemaslahatan, tidak mungkin tatanan kehidupan umat manusia bisa diwujudkan. Karenanya, ini menjadi persyaratan utama bagi manusia untuk menjalankan fungsi khalifah pada dirinya. Selanjutnya, manusia dijadikan sebagai khalifah. Manusia adalah makhluk sentral di planet ini. Selain penciptanya yang paling sempurna dan seimbang, makhluk-makhluk lain yang ada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak kemakmuran ini dan pengelolaan bumi beserta isinya diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis atas kesediaannya memangku amanah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an mengungkapkan yang sederhana namun tegas menegakkan individualisme dan uniknya manusia dan mempunyai pandangan yang pasti tentang peran dan nasib manusia sebagai satu kesatuan hidup. Adalah akibat dari pandangan bahwa manusia adalah suatu individualitas yang unik yang menjadikan mustahil bagi individu itu untuk menanggung beban orang lain, dan ia hanya berhak menerima buah dan akibat dari perbuatannya sendiri. Dalam surat At-Toha ayat 122, Summa ajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang dipilih oleh Tuhan. Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kata khalifah pada bulannya berarti yang menggantikan atau datang sudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dan menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya. Akan tetapi Allah tidak mampu menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Yang terakhir yaitu fungsi dan tugas manusia sebagai khalifatullah. Khalifah harus memiliki 4 sisi karakter yang saling terkait. Keempat sisi tersebut adalah memenuhi tugas yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima tugas tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan perorangan maupun kelompok, memelihara serta mengelola lingkungan hidup untuk kemanfaatan bersama, dan yang terakhir menjadikan tugas-tugas khalifah sebagai pedoman pelaksanaannya. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain, yang pertama, menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, yang kedua, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, yang ketiga, beriman dan beramal soleh, yang keempat, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan kesabaran,
Karena itu, tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia akhir zaman yang akan datang. Dalam pembahasan yang telah diuraikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah, yakni sebagai wakil, pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Dan kedudukannya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tanggung jawab itu, manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian. Demikian pemaparan presentasi pada kali ini mengenai tugas manusia sebagai khalifatullah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.